Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pagi hari ini, Sabtu 4 November 2023. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kudus dan layak dipuji, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan yang sudah melindungi dan menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk napas hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau pakai hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang."
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu berbudaya sesuai firman Tuhan. Umpogau ada situru kadanna puang. Budaya adalah anugerah dari Tuhan. Budaya menjadi salah satu sarana untuk memuliakan Tuhan sehingga harus dinikmati dan dikembangkan dalam ketaatan kepada dan di bawah kritik firman Allah. Jikalau tidak demikian, maka penyelenggaraan budaya justru mengecewakan Tuhan. Dalam perikop ini, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memersoalkan tindakan murid-murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Sebab perilaku tersebut dianggap najis. Mereka bermaksud memberlakukan sebuah standar kekudusan bagi semua orang. Namun, momen itu dipakai Yesus mengkritik mereka yang memilih melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang mereka. Pada saat itu, alih-alih bertanggung jawab atas kehidupan orang tua, mereka justru mempersembahkan apa yang harus diberikan untuk orang tua kepada Allah. Bagi Tuhan, tindakan tersebut sangat munafik. Bahkan Yesus menukas bahwa mereka sama seperti Israel pada zaman Yesaya. Yesus juga mengajarkan kepada orang banyak dan para murid bahwa pikiran dan perkataanlah yang menajiskan orang, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut dan dibuang di jamban. Murid-murid merasa bahwa perkataan Yesus itu menjadi batu sandungan dan menyinggung orang Farisi. Namun, Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya orang Farisi itu adalah orang buta yang menuntun orang buta, mementingkan diri sendiri, jelas bertentangan dengan firman dan melawan kehendak Allah. Berbudayalah dalam terang kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Budaya yang saling membagikan hidup satu sama lain. Di sanalah Allah dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar berbudaya dalam terang kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan, budaya yang saling membagikan hidup satu dengan yang lain, dan di sanalah Allah dimuliakan. Tolong kami ya Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Tetapi dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami mampu terus bertambah-tambah dalam iman dan kasih kami kepada sesama kami. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus dan pimpin kami supaya kehidupan kami semakin hari semakin dibentuk seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, tugas dan pekerjaan kami, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami agar semua yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan.
Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun. Kiranya semua saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya, Tuhan terus peliharakan dan terus dilimpahi hikmat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang berobat jalan. Kiranya dengan anugerah Tuhan serta kasih senantiasa Tuhan selalu memelihara mereka, sehingga dalam kondisi-kondisi yang sangat berat ini, mereka selalu meyakini bahwa kuasa dan kasih Tuhan mampu menjadi kekuatan mereka. Bahkan dengan perkenaanmu dan pertolonganmu, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka cita karena ditinggal orang-orang terkasih. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan serta penghiburan kepada mereka. Yang terikat Tuhan lepaskan, dan yang mengalami masalah, persoalan, kiranya mereka mendapatkan jalan keluar dan mujizat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.